Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Kembali lagi di channel kami Hafiz Arya Toga. Kali ini dalam video ini kami akan menceritakan audio novel Antara Takdir Cinta dan Cinta di bab 4, yaitu Rindu Uma Bapa. Selamat mendengarkan ceritanya ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. 4. Rindu Uma Bapa. 1, 2, 3, go! Ujar Arya pada adiknya. Lanjut mereka lari sekencang-kencangnya, ibaratkan perlombaan lari yang mencari juara. Stop! Arya memperingati adiknya saat sampai di tepi jalan raya. Setelah melihat kiri kanan dan dianggap sepi, langsung tancap gas lagi. Mereka saling mendahului, lari sekencang-kencangnya. Kemana mereka larinya ya? Ternyata mereka bukannya menuju rumahnya langsung, tapi berbelok ke kiri rumah menuju halaman sedikit semak dan berhenti di bawah pohon besar nan rimbun. "Kakak, ini banyak repaknya," kata sang adik kegirangan. "Ya dek, di sini juga banyak nih," sambut Arya lagi. "Kita kumpulkan di sini dulu ya dek, nanti baru kita ambil baskom," lanjutnya. Begitu asiknya mereka mengumpulkan buah kumbe atau kemiri yang jatuh dari pohonnya. Apalagi setelah hujan angin tadi, banyak buah yang berjatuhan dari pohonnya. Ya, itulah salah satu aktivitas mereka ketika pohon itu berbuah. Pohon kemiri itu sudah lumayan tua, namun belum juga ditebang. Dikhawatirkan kalau musim angin takutnya menimpa rumah-rumah sekitar. Namun selama pohon itu belum ditebang dan bisa dimanfaatkan hasilnya, selama itu pula Arya dan adiknya berkawan dengan pohon itu. Yang kita tahu di kedai atau toko biasanya kemiri sebagai salah satu dalam bumbu masakan dan dijualnya sudah bersih dan putih. Namun kini mereka mengambilnya dari mentahnya langsung dari pohonnya. Mereka senang mengumpulkannya, membersihkan kulit luarnya dan membiarkan kulit kerasnya untuk dijual kembali di toko. Alhamdulillah dek, banyak juga hasilnya. Setelah kita bersihkan kulit luarnya di sungai nanti, jumlahnya mungkin sampai 100 biji, kata Arya pada adiknya. Lumayan, nanti dapat kita jual ke toko Maktin dan ditukar dengan membeli ikan atau tempe, atau kita bisa jajan nanti. Terlihat Arya, wajahnya begitu bersemangat dengan hadirnya kumbe di hadapannya. Segera mereka masuk ke rumah dan mengambil baskom ukuran besar dan pergi ke sungai air mengalir untuk membersihkan kemiri yang sudah mereka lepas kulit luarnya. Untuk kulit kerasnya masih melekat bersama isi dalamnya, karena lumayan susah untuk mengupas kulit kerasnya itu. Arya sering melihat neneknya atau emaknya jika masak gangan. Gangan itu suatu masakan khas Belitung, yaitu ikan laut, ikan air segar, ikan tawar yang dimasak dengan menggunakan bumbu kuning ataupun bumbu rempah. Biasanya bisa dicampur nanas dengan menggunakan kemiri. Kulit keras kemiri ditumbuk menggunakan tumbukan dan isinya dicongkel dengan pisau. Barulah kemiri-kemiri tersebut siap ditumbuk bersama bumbu lainnya. "Nanti kita ke toko Maktin ya, jalan kaki saja sambil olahraga, hehe," kata Arya kepada adiknya. Toko Maktin terletak di dekat persimpangan jalan raya besar atau jalan utama, tidak jauh jaraknya dari rumah Arya, kurang lebih 250 meter. Toko kelontong ukuran 3 x 4 meter persegi itu menyediakan beraneka ragam kebutuhan rumah tangga, lauk pauk, dan lainnya. Biasanya, penjualnya, Maktin yang baik ini, sering membeli apa saja hasil kebun yang dijual Arya. Beliau membelinya dengan menghitung harga satuan dari buah itu. "Ini uangnya, kakak Arya mau beli apa?" katanya. "Ya, makasih Maktin," jawab Arya. Segera dia dan adiknya menunjuk dan mengambil barang yang telah mereka rencanakan tadi untuk dibeli dan disesuaikan uangnya. "Alhamdulillah," kata mereka begitu tiba di rumah. Kumbe yang dijual itu memang tidak seberapa hasilnya. Hanya bisa membeli beberapa ons ikan tamban, 2 bungkus tempe, dan jajanan lainnya. Namun bagi mereka itu adalah hal yang banyak dan mereka bergembira dengan itu. Barangkali besok kumbe-kumbe itu akan retak kembali dan mereka tentunya pasti akan mengumpulkannya dan menjualnya lagi.
Libur semester tiba. Libur semester tiba. Setelah bagi rapot kenaikan kelas sesuai janji dan pesan bapaknya, mereka berlibur ke desa. Ini untuk kesekian kalinya mereka berangkat ke desa. Tak terasa kini Arya sudah naik kelas 3 SMP dan adiknya Adri sudah kelas 4 SD. Sudah 3 tahun bapak dan emak berjuang di desa. Jarang-jarang sekali mereka berjumpa, hanya sesekali saat musim libur tiba. Rasa rindu yang memuncak nampak terlihat dari raut wajah mereka yang bahagia. Mobil menderu dengan kecepatan sedang, terkadang berhenti sejenak menghindari lubang-lubang yang ada di jalan. Mobil jenis bak terbuka yang dimodifikasi ini menjadi mobil penumpang maupun barang dengan ditambahkan bangku panjang untuk duduk. Ditambahkan atap terpal tebal dengan penyangga besi dan beberapa terpal lagi nampak dari samping untuk berlindung dari hujan atau sengatan matahari. Jika panas tidak terik, terpal bisa digulung ke atas. Mobil ini menjadi salah satu alat transportasi kala itu. Mobil angkutan desa biasanya beroperasi setiap hari dengan jumlah 5 atau 6 mobil. Berangkat dari habis subuh, dari desa Balok, Jangkang, Dendang atau Semalar, desa yang lebih jauh lagi dari Nyuruk, dan akan tiba di Nyuruk biasanya pukul setengah 6 atau 6 pagi. Mobil ini akan sampai ke kota atau pasar Tanjung Pandan biasanya pukul 8 dengan transit yang banyak karena mengambil penumpang-penumpang yang hendak berangkat ke kota untuk suatu keperluan atau untuk membawa hasil kebunnya ke pasar Tanjung Pandan dan akan kembali ke desa biasanya pukul 10 sampai pukul 13.00 setelah penumpang berbelanja ke pasar. Arya dan adiknya telah menaiki salah satu mobil yang disarankan bapaknya sejak pukul 10.30 tadi. Nampak penuh isi mobil hari itu, mulai dari penumpangnya yang berdesak-desakan, juga barang hasil belanja dari pasar. Di tengah-tengahnya, antara dua bangku panjang yang saling berhadapan, dan nampak pula di atas atap mobil barang-barang yang besar terikat di sana agar tidak jatuh. Berjubel-jubel penumpang. Namun, Arya tak banyak kisah untuk dibagikan kepada para penumpang. Mereka hanya memperhatikan penumpang yang saling berbicara dengan bahasa darat atau bahasa desa, yang kadang Arya dan juga adiknya tidak paham apa maksudnya. Sesekali mereka ditanya, mereka menjawab sekenanya saja. Mobil terus berjalan dan ada sebagian penumpang yang telah lebih dulu berhenti karena rumahnya sudah sampai sebelum desa Nyuruk, sehingga longgar sedikit tempat duduknya. Hingga sampailah ke tempat yang dituju karena Pak Sopir sudah tahu, sehingga Arya tidak perlu lagi menyebut untuk berhenti di sana. Mobil berhenti tepat di depan rumah Pak Sapri. Terlihat dua adik Arya yang sedang manjat pohon langsat segera turun. Dia tahu itu kakak dan abangnya telah datang. Mereka lari bersegera ke pondok kebun manggil Uma dan bapak sambil berteriak kegirangan. Uma, bapak, Kak Arya dan abang Adri telah datang. Hore, teriak mereka jelang. Arya tersenyum melihat tingkah adiknya yang dua itu. Neta telah kelas 1 SD dengan perawakan agak gemuk untuk anak seukurannya. Rambut lurus pendek, urakan yang kurang tersisir rapi. Ataupun tadi pagi habis mandi mungkin sudah tersisir, sudah disisir dan mungkin tersangkut cabang pohon sehingga terlihat berantakan. Dan si bungsu yang belum sekolah dengan rambut ikalnya tanpa kucir. Naik turun rambutnya menyesuaikan dengan gerak dia berlari. Si bungsu ini ternyata agak kurus dan kecil untuk usia anak 4 tahun karena dulu sering dikabarkan Uma kalau dia sering sakit. Ah, rindunya mereka akan segera sirna. Terlihat mereka menghampiri Arya dan adiknya. Berpelukan, mereka melepas rindu. Alhamdulillah, kalian sudah sampai, Uma melepaskan pelukannya sambil jalan ke pondok kebun, tempat mereka tinggal. Pondoknya terletak 100 meter dari jalan raya. Mereka bercerita beraneka rupa. Nampaklah pondok itu dalam pandangan Arya dan adiknya. Pondok ukuran 3x4 meter persegi dengan tema panggung yang dibuat bapak dan saudara-saudara Uma lainnya. Di sanalah mereka tinggal. Terlihat di depan pintu pondok nampak tanaman lada yang berderet rapi dan tumbuh subur. Daunnya besar-besar, namun belum banyak berbuah karena masih umuran baru. Di sela-sela tanaman tersebut nampak tanaman lain seperti terong, cabai, daun katuk, dan lainnya. Masya Allah, Arya senang dengan suasana kebun yang jauh dari hingar-bingar. Apa kabarmu, nak? Kata Uma memecah kerinduan. Inilah Uma, buatkan ayam goreng kesukaanmu. Tadi bapakmu tangkap dan menyembelihnya, ucapnya. Alhamdulillah, mak, seperti yang mak lihat.
Kami sehat dan ini kami bawakan hasil rapor kami. Alhamdulillah, Arya masuk 10 besar dan Adri peringkat 3 di sekolah. Kami juga bawa baju ganti ke sekolah sehingga nanti Senin depan kami langsung ke sekolah saja, jawab Arya sambil membuka isi ranselnya yang penuh susak. Mereka pun makan bersama dan bercerita sambil melepas rindu. Malam pun tiba, pelita mulai dihidupkan Uma. Mereka berjubel 6 anak beranak dalam pondok itu. Walaupun sempit, tapi disitulah letak serunya bagi Arya. Suasana kebersamaan itulah yang membuat Arya bahagia. Ya Allah, semoga kami segera bisa bersama lagi, gumam Arya. Baring bersusun panjang mereka dalam pondok itu, sementara Uma dan Bapak masih duduk-duduk di selasar pondok. Arya, besok mau ikut ke kebun Pak Nga? Tanya Uma. Pak Nga lagi panen sahang, lanjut Uma. Dan minggu depan kita ada ruyung, gotong royong di ladang Pak Nga. Pak Nga itu adalah abangnya Uma yang juga tinggal di Nyuruk. Kita nanti panen padi, sekalian nanti Arya dan Adri melihat ladang padi kita yang sebentar lagi juga akan menguning, sambung Uma. Wah, asik banget nak, mau, jawab Arya. Ya, besok pagi kita siap-siap ya, setelah beres-beres di kebun ini, lanjut Uma lagi. Mereka pun larut dalam suasana hangat, saling bertukar cerita. Menjelang subuh, Arya terbangun. Dilihatnya Uma dan Bapak tidak ada dalam pondok, sedang ketiga adiknya masih tertidur pulas. Di luar terdengar suara lagi nyangkul atau potong batang atau ranting. Terdengar juga Uma dan Bapak ngobrol. Arya bangkit dan mendongak keluar. Oh, ternyata mereka sudah bangun lebih awal. Sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.